Bab 1266, Keserakahan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sekte Ling Tian, Duan Ling Tian. Di dalam Ling Xuan Peak, dua pemuda yang terlihat identik saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat keheranan dan keheranan di mata masing-masing. Pemuda berbaju merah itu menelan ludah saat melihat pemuda berbaju biru itu. Dia bertanya dengan linglung, "Namong Chen, apakah menurut Anda pemimpin Sekte Duan Ling Tian yang dicari oleh Sekte Ling Tian adalah Duan Ling Tian yang kita kenal?" Periode waktu ketika Duan Ling Tian, pemimpin Sekte Ling Tian Sekte, menghilang hampir bersamaan dengan saat kami bertemu Duan Ling Tian. Terlebih lagi, dia baru saja kehilangan ingatannya ketika kita bertemu dengannya saat itu, penyimpul pria muda berpakaian biru yang dingin dan menyendiri itu. Pemuda berbaju merah itu menelan ludah lagi. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menjawab dengan susah payah, "Setelah mendengar kesimpulanmu, itu benar-benar tampak terlalu kebetulan. Dalam hal ini, pemimpin Sekte Duan Ling Tian yang dicari oleh Sekte Ling Tian pastilah Duan Ling Tian yang kita kenal." Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis dengan jelas di wajahnya. Hanya butuh Ling Tian Sekte beberapa bulan untuk menyapu semua kekuatan kelas 1 di tanah dalam benua Cloud dengan bantuan dua klan kuno yang besar. Pemuda berpakaian merah itu tersentak sebelum dia bergumam, "Bukankah Sekte Duan Ling Tian sedikit terlalu menakutkan?" Meskipun Duan Ling Tian kuat, itu masih belum cukup untuk menimbulkan ketakutan di dua klan kuno yang besar. Pemuda berpakaian biru menimpali. Selain itu, Duan Ling Tian telah meninggalkan puncak Ling Xuan dan benua awan dengan kaisar bela diri. Ling Xuan, dengan kata lain, semua keributan yang disebabkan oleh Sekte Ling Tian ini tidak ada hubungannya dengan Duan Ling Tian sama sekali. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan perjalanan ke Sekte Ling Tian. Setelah kita memastikan bahwa Duan Ling Tian yang kita kenal adalah pemimpin Sekte Duan Ling Tian yang dicari oleh Sekte Ling Tian, kita harus secara resmi menyapa Sekte Ling Tian juga, kata pemuda berbaju merah itu. "Ayo pergi." Pemuda berpakaian biru itu pendiam seperti biasanya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia sudah menghilang dari tempatnya. Pemuda berpakaian merah itu dengan cepat mengikuti dan mengejarnya. Si kembar yang meninggalkan puncak Ling Xuan tidak lain adalah Namong Chen dan Namong Yi. Setelah mereka meninggalkan puncak Ling Xuan, mereka langsung menuju ke arah puncak Ling Tian. Sekte Ling Tian telah pindah ke tempat baru yang dekat dengan puncak Ling Xuan. Setelah hanya beberapa hari, si kembar Namong tiba di luar puncak Ling Tian. Mereka diblokir oleh beberapa murid Ling Tian Sekte yang berpatroli di daerah itu. "Ini adalah situs Ling Tian Sekte. Ini hanya untuk personel yang berwenang," kata murid Sekte Ling Tian yang memimpin kelompok itu dengan acuh tak acuh saat dia melihat kembar Namong. "Kami ingin melihat penanggung jawab Sekte Ling Tian Anda saat ini," kata Namong Yi dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. "Tidak semua orang diizinkan untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Ling Tian Sekte kami," jawab pemimpin kelompok murid Sekte Ling Tian. "Bagaimana jika aku bilang aku tahu di mana Duan Ling Tian berada?" Namong Yi berkata lagi. Ledakan. Kata-kata Namong Yi mengejutkan beberapa murid Sekte Ling Tian. Seolah-olah mereka disambar petir. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya tersentak kembali ke kenyataan. "Kak, kamu bilang kamu kenal pemimpin Sekte kami." Beberapa murid Ling Tian Sekte tampak seperti linglung. Murid Sekte Ling Tian yang memimpin adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh besar. Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, cahaya aneh bersinar di kedalaman matanya. Tiba-tiba, wajah pria paruh baya itu menjadi gelap saat dia mendengus. "Sejak Sekte Ling Tian kami mengumumkan hadiahnya, banyak orang datang dan mengklaim bahwa mereka tahu keberadaan pemimpin Sekte kami, namun, semua berita itu palsu. Beberapa orang mengatakan mereka ingin bertemu dengan pemimpin sekte dari Sekte Ling Tian kami, tetapi niat mereka yang sebenarnya adalah untuk bergabung dengan Sekte Ling Tian kami. Mereka semua memiliki motif tersembunyi. Anda bilang Anda tahu di mana pemimpin sekte dari Sekte Ling Tian kami, tapi mengapa kami harus mempercayai Anda?" Pria parubaya itu bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia mencapai akhir kalimatnya. "Selama saya bertemu dengan pemimpin sekte saat ini dari Sekte Ling Tian Anda, saya tentu punya cara untuk meyakinkannya," jawab Namong Yi. Dalam perjalanan ke Sekte Ling Tian, mereka telah belajar lebih banyak tentang asal-usul pemimpin Sekte Duan Ling Tian. Dia berasal dari tanah luar selatan benua awan. Tanah luar selatan adalah kampung halaman mereka dan Duan Ling Tian. Karena alasan ini,
Mereka yakin pemimpin sekte Duan Lingtian dan Duan Lingtian yang mereka kenal adalah orang yang sama. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi padanya yang menyebabkan dia tiba-tiba kehilangan ingatannya sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Dia hanya mengetahui namanya ketika dia bertemu mereka. Kemudian, mereka melakukan perjalanan ke Ling Xuan Peak bersama. Pada akhirnya, meskipun mereka bertiga tidak menjadi murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Ling Xuan, perlakuan mereka di puncak Ling Xuan sama sekali tidak kalah dengan 3 murid langsung Kaisar Bela Diri di bawah komando Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Semua yang mereka nikmati adalah berkat Duan Lingtian. Karena alasan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Emas akan selalu bersinar cemerlang dimanapun itu. Setelah pemimpin kelompok murid Lingtian Sekte, seorang pria parubaya dengan tubuh besar, mengamati Namong Yi dan Namong Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ikuti aku kalau begitu." Sebelum dia membawa si kembar Namong pergi, pria parubaya itu melihat beberapa murid sekte Lingtian dan memerintahkan, "Kalian semua, terus berpatroli." Ya, beberapa murid Lingtian sekte menanggapi dengan hormat sebelum mereka pergi. "Kalian berdua, tolong ikut aku." Setelah pria parubaya itu memberi isyarat kepada si kembar Namong, dia terbang lebih dulu. Namun, arah yang dia tuju berada di arah yang berlawanan dengan puncak Lingtian. Namong Yi mengerutkan kening dan segera bertanya, "Kemana Anda akan membawa kami?" "Kalian berdua pasti tidak tahu. Penjabat pemimpin sekte dari sekte Lingtian kami biasanya tidak berada di puncak Lingtian, dia biasanya berkultivasi di sebuah lembah yang berjarak 500 km dari timur puncak Lingtian," jawab pria parubaya itu. "Saya melihat." Namong Yi mengangguk sebelum dia dan Namong Chen melanjutkan mengikuti setengah baya dan menuju ke timur. Namun, ketika mereka mencapai 500 km ke timur, si kembar Namong menyadari bahwa mereka telah memasuki padang pasir yang terbentang sejauh mata memandang. Ketika mereka melihat sekeliling mereka, apalagi lembah, bahkan gunung pun tidak terlihat. Tempat ini benar-benar sepi. Si kembar Namong akhirnya menyadari apa yang terjadi saat ini. Namong Yi menatap pria parubaya itu dengan marah dan membentak, "Kakakmu. Anda berbohong kepada kami." Petik 2. "Aku tidak membohongi kalian berdua." Berdiri di samping, pria parubaya itu melirik si kembar Namong dengan acuh tak acuh sebelum berkata, "Aku hanya menjalankan tugasku, aku hanya akan membawamu ke akting kami. Pemimpin sekte setelah aku yakin kalian berdua benar-benar tahu keberadaan pemimpin sekte kita." Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah Namong Yi menghangat. "Kalau begitu, tidak ada alasan bagimu untuk melakukan ini. Kami berteman dengan pemimpin sekte Duan Lingtian. Kami." Namong Yi melanjutkan untuk menceritakan kisah bagaimana mereka bertemu Duan Lingtian setelah dia kehilangan ingatannya. Pada saat yang sama, dia juga menggambarkan karakteristik Duan Lingtian. Itu benar-benar pemimpin sekte. Mata pria parubaya itu langsung cerah saat napasnya mulai bertambah cepat. Dia memandang Namong Yi dan bertanya dengan nada mendesak, "Di mana pemimpin sekte kita?" "Kamu hanya perlu memastikan bahwa orang yang kami kenal adalah pemimpin sekte Lingtian sektemu." Namong Yi menjawab dengan acuh tak acuh, "Mengenai di mana dia berada, aku akan memberitahu pemimpin sekte saat ini dari sekte Lingtianmu saat aku melihatnya. Dia memiliki penjaganya. Dia waspada karena dia memiliki perasaan tentang murid sekte Lingtian ini. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan membawa Anda berdua ke penjabat pemimpin sekte Lingtian kami saat ini," kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. "Mungkin Anda tahu pemimpin sekte yang hilang dari sekte Lingtian kami, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tahu di mana dia. Saya harus mengingatkan Anda bahwa pemimpin sekte kami harus mengurus banyak sekali urusan setiap hari. Jika Anda tidak dapat memberitahunya di mana pemimpin sekte setelah Anda melihatnya, dia mungkin akan membunuh Anda dalam sekejap." "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini," jawab Namong Yi dengan percaya diri. Ketika pria parubaya itu melihat betapa percaya diri Namong Yi, keserakahan yang tidak terlihat muncul di kedalaman matanya. Namun, dia mempertahankan fasadnya yang tenang saat dia berkata, "Saya pikir lebih baik bagi Anda berdua untuk memberitahu saya keberadaan pemimpin sekte kami terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada penjabat pemimpin sekte kami nanti." Mengapa Anda tidak menunjukkan warna asli Anda saja? Saya pikir Anda hanya serakah dan menginginkan 1000 batu asal kelas tertinggi itu untuk diri Anda sendiri, bukan?" Namong Chen yang tetap menyendiri sejak awal saat dia berdiri di sebelah Namong Yi akhirnya membuka mulutnya.
Saat dia membuka mulutnya, hal pertama yang keluar adalah mendengus. Itu diikuti oleh ejekan yang tidak terselubung. Jika kita tidak melihat pemimpin sekte Lingtian sekte, kita tidak akan mengungkapkan keberadaan Duan Lingtian. Namong Yi menatap pria itu dengan waspada. Pada saat ini, dia yakin pria parubaya ini sudah berencana untuk menggali informasi keberadaan Duan Lingtian sejak awal. Kemudian, dia akan melanjutkan untuk mengambil hadiah 1000 batu asal kelas tertinggi yang telah diumumkan oleh sekte Lingtian untuk dirinya sendiri. Hahaha, setelah mendengar kata-kata kembar Namong, pria parubaya itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhenti setelah tertawa beberapa saat. Aku tidak percaya kalian berdua tahu. Saat dia melihat kembar Namong, seringai merayap di sudut mulut pria parubaya itu. Namun, apakah kamu punya pilihan lain? Jika Anda tidak memberitahu saya keberadaan pemimpin sekte kami, saya akan segera membunuh Anda. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar dingin. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Kami adalah teman dari pemimpin sekte Anda, dan Anda masih berani membunuh kami. Wajah Namong Yi langsung berubah muram. Bahkan jika aku membunuh kalian berdua, bagaimana pemimpin sekte mengetahuinya karena kita berada di tempat sepi seperti ini? Pria parubaya itu bertanya dengan acuh tak acuh. Anda hanya seorang murid Lingtian sekte, namun, Anda berani mengatakan bahwa Anda ingin membunuh kami. Sungguh lelucon. Namong Yi mendengus saat seringai muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, energi asal di tubuhnya melonjak. Langit di atasnya bergetar saat energi langit dan bumi berputar dan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Itu mengungkapkan basis kultivasinya di tahap marsial monark tingkat ke-6. Tahap marsial monark tingkat 6. Betapa mengejutkan, namun, sangat disayangkan bahwa saya bukan hanya murid sekte Lingtian, saya adalah tetua sekte Lingtian. Pria parubaya itu mengumumkan dengan acuh tak acuh saat origin energi bangkit dari tubuhnya. Bab 1267, Beruang Skala Stygian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Suara mendesing. Setelah energi langit dan bumi berputar di atas pria parubaya itu, fenomena langit dan bumi segera muncul. Satu siluet naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno. Raja bela diri tingkat ke-8. Kengerian segera muncul di Namong Twins ketika mereka melihat itu. Mereka tidak menyangka pria ini akan begitu kuat. Tidak heran dia cukup percaya diri untuk membawa mereka ke tempat sepi ini. Segera setelah itu, si kembar Namong terkunci dalam pertempuran dengan pria parubaya. Di antara kembar Namong, Namong Chen yang lebih kuat hanya di tahap marsial monark tingkat ke-7. Bahkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia masih kalah dengan pria itu. Untung dia memiliki Namong Yi yang membantunya di sampingnya. Namun, seiring berjalannya waktu, si kembar Namong mulai menunjukkan tanda-tanda kalah. Jika bukan karena fakta bahwa pria itu masih ingin menggali keberadaan Duan Lingtian dari mereka, mungkin mereka sudah mati sekarang. Secara alami, mereka tahu dia tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka memberitahunya keberadaan Duan Lingtian. Mereka tahu ini dengan sangat baik. Kabur. Pada akhirnya, kedua kembar Namong hanya bisa mundur. Mau kabur. Sedikit penghinaan dan seringai muncul di wajah pria parubaya itu ketika dia melihat si kembar Namong mencoba melarikan diri. Menurutnya, keduanya bahkan tidak bisa mengalahkannya jika mereka bergabung, bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri di bawah hidungnya. Namun, ketika dia mengejar mereka, dia dengan cepat menemukan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Kecepatan gerakan keterampilan bela diri yang dilemparkan pemuda berpakaian biru itu jauh lebih besar darinya. Meskipun dia harus membawa pemuda berpakaian merah itu, kecepatannya masih tidak lebih lambat darinya. Suara mendesing. Namong Chen memimpin saat dia melarikan diri dengan Namong Yi di belakangnya. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat karena ini, itu tidak lebih lambat dari pria parubaya yang mengejar mereka. Beruntung bahwa keterampilan bela diri gerakan saya lebih besar darinya. Ketakutan berlama-lama di hati Namong Chen. Sementara kembar Namong sedang dikejar, beberapa murid kaisar bela diri dari puncak Lingxuan yang bertugas mengumpulkan informasi dikumpulkan di sebuah gua terpencil saling berbisik di puncak Lingxuan. Menurut spekulasi saya cukup yakin bahwa Lord Lingtian pastilah pemimpin sekte yang dicari oleh sekte Lingtian, kata salah satu pria itu. Saat ini, Lord Martial Emperor dan Lord Lingtian tidak ada di sini.
Bahkan dua teman Lord Ling Tian telah meninggalkan puncak Ling Xuan juga, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke Sekte Ling Tian dan memberitahu mereka tentang keberadaan Lord Ling Tian? Orang lain bertanya, apa, Anda menginginkan 1000 batu asal kelas tertinggi itu? Seseorang mendengus. Tentang masalah ini, saya pikir yang terbaik bagi kita untuk menunggu Lord Martial Emperor dan Lord Ling Tian memutuskan kapan mereka kembali. Adapun Sekte Ling Tian, baik, yang terbaik bagi kita untuk menunggu Lord Ling Tian kembali sehingga dia bisa putuskan sendiri, kata orang terakhir. Yang lain setuju dengan orang terakhir yang berbicara. Kalau begitu, jangan ikut campur dalam masalah ini, mari kita beritahu Lord Martial Emperor dan Lord Ling Tian ketika mereka kembali. Ya, ayo lakukan itu. Beberapa murid Kaisar bela diri dari puncak Ling Xuan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi memutuskan untuk merahasiakan masalah Duan Ling Tian. Semuanya harus menunggu sampai Kaisar bela diri Ling Xuan dan Duan Ling Tian kembali sebelum mereka mengungkapkan apapun. Karena keputusan mereka dan kembar Nangong sedang dikejar, Han Xuenai dan orang-orang dari Sekte Ling Tian baru mengetahui keberadaan Duan Ling Tian di kemudian hari. Duan Ling Tian tetap tidak menyadari masalah ini. Pada saat ini, dia dibawa ke Pulau Kabut tersembunyi oleh Kaisar bela diri Ling Xuan. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Pulau Kabut tersembunyi. Duan Ling Tian yang dipimpin oleh Kaisar bela diri Ling Xuan selama perjalanan terbangun dari kultivasinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kabut tebal di depannya. Kabut tebal menghalangi pandangan mereka, benar-benar menghalangi pemandangan di depan. Begitu kita memasuki kabut tebal, hanya perlu sekitar 10 hari sebelum kita tiba di Pulau Kabut tersembunyi. Yang Hui, Kaisar bela diri Ling Xuan, segera menjelaskan ketika dia melihat Duan Ling Tian telah bangun. 10 hari, itu cepat. Duan Ling Tian mengangguk. Itu akan membawa mereka sekitar 10 hari sebelum mereka tiba di Pulau Kabut tersembunyi di Pulau Sein luar negeri. Pada saat ini, emosi Duan Ling Tian sedang kacau. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan benua Cloud. Kami telah meninggalkan benua awan untuk sementara waktu sekarang, tetapi tidak ada binatang iblis yang menyerang kami selama perjalanan. Duan Ling Tian bertanya pada Yang Hui dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada, jawab Yang Hui. Ada lebih dari 10 binatang iblis tahap Kaisar Iblis yang mencoba menyerang kita selama perjalanan. Saya membunuh 3 dari mereka, dan yang lainnya mundur ketakutan. Mundur karena ketakutan. Duan Ling Tian tercengang ketika dia menyadari ada pergolakan tiba-tiba di wilayah laut yang tenang. Sosok raksasa tiba-tiba melesat keluar dari laut dengan kecepatan kilat dan naik ke langit, menghalangi jalan mereka. Itu adalah binatang iblis yang sebesar bukit. Itu memancarkan tekanan yang tidak bisa dijelaskan saat berdiri di sana. Binatang iblis itu benar-benar berwarna hitam. Tubuhnya ditutupi sisik secara sistematis sementara 4 cakarnya yang tajam tampak seperti cakar elang. Dari jauh, tampak seperti beruang raksasa sedang berdiri di sana. Bahkan kepalanya persis sama dengan beruang. Ini adalah beruang skala Stygian, salah satu binatang iblis asli luar negeri. Kekuatan binatang iblis ini setara dengan Kaisar bela diri tingkat pertama. Kekuatan kasarnya benar-benar menakutkan. Meskipun kekuatannya berada di tahap Kaisar Iblis tingkat pertama, itu berbeda dari Kaisar Iblis tingkat pertama biasa. Beruang skala Stygian ini memiliki IQ yang relatif rendah dan tidak dapat berubah menjadi manusia, jelas Yang Hui saat Duan Ling Tian mempelajari bukit itu. Binatang iblis berukuran besar di depannya. Beruang skala Stygian, Duan Ling Tian mengangguk mengerti. Matanya tiba-tiba menyipit, dia melihat Stygian skala bear sudah mulai bergerak. Tubuhnya yang seperti bukit menyerbu ke arah mereka dengan cepat. Sepertinya kecepatannya tidak terpengaruh oleh tubuhnya yang berat dan memberatkan. Kami bertemu dengan beruang skala Stygian hanya 2 minggu yang lalu, dan saya membunuhnya hanya dalam 1 pukulan. Saudara Ling Tian, apakah Anda ingin mencobanya? Karena IQ-nya yang rendah, ia tidak dapat berubah. Terlebih lagi, tidak seperti Kaisar Iblis biasa, beruang skala Stygian ini bahkan tidak tahu cara menggunakan senjata roh. Yang Hui tenang meskipun Stygian skala bear menyerang mereka. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Duan Ling Tian. Panggung Kaisar Iblis tingkat pertama. Itu tidak tahu cara menggunakan senjata roh. Dalam ingatan Duan Ling Tian, apalagi Kaisar Iblis, bahkan Raja Iblis atau binatang iblis tahap transformasi Void bisa berubah menjadi manusia. Mereka tidak berbeda dari manusia. Ketika mereka bertarung, mereka juga tahu cara menggunakan senjata roh.
Serahkan padaku. Tubuh Duan Lingtian berkelebat, dan dia meninggalkan lingkungan perlindungan yang dibentuk oleh energi Yang Hui. Dia menyerang ke arah beruang skala Stygian. Menurut pendapatnya, binatang iblis tahap kaisar tingkat pertama seperti beruang skala Stygian yang bahkan tidak tahu cara menggunakan senjata roh bukanlah ancaman baginya. Selain itu, dia yakin dia bisa membunuhnya tanpa perlu menggunakan senjata rohnya juga. Naga melonjak 9 surga. Ketika Duan Lingtian menyerang, energi 5 warna melonjak dari tubuhnya. Itu menciptakan pelangi panjang yang seolah-olah telah berubah menjadi naga surgawi 5 warna. Itu langsung menerkam Stygian skala Bear. Mengaum. Pada saat ini, beruang skala Stygian juga memperhatikan Duan Lingtian menyerangnya. Itu mengangkat kepalanya dan meraung keras. Cakarnya menyerang dan mengeluarkan suara angin bersiul yang menusuk telinga. Cakar tajam menerjang lurus seperti seberkas cahaya ke arah Duan Lingtian yang menerkamnya. Duan Lingtian tidak berniat menghindari cakar beruang skala Stygian sama sekali. Dia tenang saat dia menyerang langsung. Sepertinya dia akan mengambil risiko bahaya. Bahkan Yang Hui yang telah melihat banyak hal juga terkejut. Keberanian berasal dari keterampilan yang luar biasa. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Wajah Duan Lingtian berubah sedikit tegang ketika dia melihat bagaimana cakar tajam beruang skala Stygian akan mendarat di tubuhnya. Detik berikutnya, penghalang 9 naga. Pada detik itu, energi asal di dalam tubuh Duan Lingtian berputar dan meninggalkan tubuhnya tanpa syarat sebelum menyatu sempurna dengan 2 kedalaman yang telah dia pahami. Kedalaman yang menyatu, kedalaman pedang. Ketika cakar Stygian skala Bear hanya 1 kaki jauhnya, energi 5 warna yang memancarkan aura tajam dan tirani di sekitar tubuh Duan Lingtian berubah menjadi 5 naga surgawi 5 warna yang dengan cepat berputar di sekitar tubuh Duan Lingtian. Hampir pada saat yang sama, lapisan perisai cahaya 5 warna muncul di sekitar tubuh Duan Lingtian. Cakar tajam Stygian skala Bear yang mengandung sejumlah besar energi menakutkan mendarat di atasnya. Ledakan, 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 ledakan. Cakar tajam beruang skala Stygian mendarat di perisai cahaya 5 warna di sekitar tubuh Duan Lingtian. Hanya dalam sedetik, serangkaian suara gemuruh meledak. Itu disertai dengan gelombang energi dari dampak yang menyapu ke sekeliling. Duan Lingtian dan Stygian skala Bear berada di pusat energi dari benturan. Selain mengubah udara di sekitarnya menjadi ruang hampa, bahkan permukaan laut pun terpengaruh oleh energi dari tumbukan itu. Permukaan laut runtuh, menyebabkan air laut memadat sebelum berubah menjadi kacau. Mengaum, ketika energi dari benturan mulai melemah, beruang skala Stygian meraung keras sekali lagi. Raungan itu berisi tanda-tanda kemarahan. Dan kemarahan ini disebabkan oleh Duan Lingtian. Beruang skala Stygian marah ketika melihat Duan Lingtian tetap kebal terhadap serangannya. Ia mengangkat cakarnya yang tajam lagi, bersiap untuk menyerang. Apa, Anda tidak senang dengan hasilnya? Duan Lingtian hanya tersenyum lembut ketika dia melihat Stygian skala Bear bergerak. Dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Segera setelah itu, cakar Stygian skala Bear terbanting lagi. Kali ini, kekuatannya lebih kuat karena telah melepaskan kekuatan penuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh meletus sekali lagi, memicu energi yang lebih mengerikan dari dampaknya. Selain suara keras, juga terdengar suara ledakan udara yang terus-menerus dan suara deburan ombak yang disebabkan oleh tekanan di permukaan laut. Sungguh keterampilan bela diri defensif yang kuat. Mata Yang Hui langsung cerah. Sok terlihat jelas di wajahnya. Dia berdiri diam di dalam perisai pelindung yang dibentuk oleh energinya. Zhou Di dan yang lainnya berada di tengah kultivasi mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Tidak ada suara dari sekeliling yang terdengar di dalam perisai pelindung. Meskipun energi dari tumbukan tersapu dari tempat Duan Lingtian dan Stygian skala Bear berdiri dan menyebabkan perisai pelindung yang hampir transparan bergetar, itu tidak menembusnya sama sekali. Penghalang 9 nagaku bisa dianggap sudah berada di tahap penguasaan. Setelah memasuki tahap kesempurnaan, saya akan dapat memperkuat 9 naga surgawi sebagai penghalang di sekitar tubuh saya, gumam Duan Lingtian saat dia melihat naga surgawi 5 warna yang berputar dengan cepat di sekitar tubuhnya. Bab 1268, Memori yang dipulihkan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Perisai cahaya 5 warna yang dibentuk oleh 5 naga surgawi berputar 5 warna tetap tidak bisa ditembus meskipun Stygian skala Bear telah melepaskan semua energinya dalam serangannya.
Mengaum, beruang skala Stygian meraung keras lagi. Namun, sedikit ketakutan bisa terdengar dari aumannya kali ini. Jelas bahwa Stygian Scalebear takut sekarang setelah menyadari betapa kuatnya Duan Lingtian. Meskipun IQ-nya rendah, itu hanya rendah dibandingkan dengan Kaisar Iblis biasa lainnya. Ia takut sekarang karena telah menghadapi lawan yang tetap kebal terhadap serangan kekuatan penuhnya. Tubuhnya yang seperti bukit bergetar sebelum tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Jangan pergi terburu-buru, seperti kata pepatah. Kortesi menuntut timbal balik, jika kamu berhasil bertahan setelah menerima 2 pukulanku, aku akan melepaskanmu. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin segera ketika dia melihat beruang skala Stygian mencoba pergi. Detik berikutnya, tubuhnya menyerang saat dia melemparkan Dragon Soaring The Nine Heavens lagi. Dia segera menyusul beruang skala Stygian. Bahkan tanpa senjata rohnya, dia masih lebih kuat dari Stygian Scalebear. Ini terlihat dari caranya dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuh Stygian Scalebear dengan menggunakan keterampilan bela diri defensifnya sebelumnya. Dia mengejar Stygian Scalebear dengan mudah dan menghalangi jalannya. Sebelum beruang skala Stygian menyadari apa yang terjadi, Duan Lingtian sudah bergerak. Dia melemparkan keterampilan bela diri gerakannya, Dragon Soaring The Nine Heavens, lagi. Sepertinya dia telah berubah menjadi naga surgawi 5 warna saat dia menabrak Stygian Scalebear. Suara mendesing. Tanpa mengeluarkan keterampilan bela diri apapun, tinju Duan Lingtian menghujani dada Stygian Scalebear. Ledakan. Sebuah suara keras bergema. Itu adalah suara tinju Duan Lingtian yang meninju dada Stygian Scalebear. Dia seperti sedang menghancurkan kayu yang sudah lapuk. Langit bergetar saat gelombang energi dari tumbukan tersapu. Ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang energi dari tumbukan terus menimbulkan malapetaka saat tersapu, memicu suara gemuruh. Keributan itu jauh lebih besar daripada ketika beruang skala Stygian pertama kali menyerang Duan Lingtian. Hahaha. Beruang skala Stygian berteriak dengan raungan yang memekakkan telinga saat tubuhnya terbang keluar seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Kecepatannya hanya melambat setelah terbang sekitar 100 meter. Mengaum, setelah menstabilkan tubuhnya yang sebesar bukit, Stygian Scalebear memelototi Duan Lingtian dengan ganas. Tiba-tiba turun, mencoba melarikan diri ke laut. Bagaimana ini mungkin? Ini masih belum mati. Setelah beruang skala Stygian mengeluarkan 2 tangisan melengking, itu penuh dengan energi lagi. Itu menyerbu ke laut, mengejutkan Duan Lingtian. Dia tidak hanya melepaskan semua energi asalnya dalam pukulan sebelumnya, tetapi dia bahkan melepaskan Fus Profundity dan Sword Profundity tanpa syarat apapun. Awalnya, dia pikir pukulannya akan cukup untuk membunuh beruang skala Stygian setelah melihat kekuatannya. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Beruang skala Stygian memiliki armor skala yang sangat mengerikan. Bahkan jika aku meninjunya menggunakan kekuatan penuhku sepertimu, itu belum tentu mati. Yang Hui, transmisi suara Kaisar Bela Diri Ling Xuan memasuki telinga Duan Lingtian dan membangunkannya. Pertahanannya sangat kuat. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar ini. Ternyata dewa itu adil. Meskipun beruang skala Stygian memiliki IQ rendah dan tidak dapat berubah menjadi manusia, ia dikaruniai cangkang yang tidak dapat dihancurkan. Duan Lingtian bergerak sekali lagi ketika dia melihat beruang skala Stygian akan memasuki laut. Sebelum berhasil memasuki laut, dia pergi untuk memblokir jalannya. Aku sebelumnya mengatakan aku akan melepaskanmu jika kamu berhasil bertahan setelah menahan 2 pukulanku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri sebelum menerima pukulan keduaku, geram Duan Lingtian, tidak peduli apakah Stygian Scalebear memahaminya atau tidak. Dia benar-benar tidak bermaksud apa yang dia katakan sebelumnya. Dia pikir dia akan bisa membunuh beruang skala Stygian hanya dalam 1 pukulan. Siapa yang mengira armor skala Stygian Scalebear akan berubah menjadi mengerikan ini? Itu benar-benar membantunya menahan pukulan, dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Mengaum, beruang skala Stygian meraung keras seolah tahu manusia di depannya tidak ingin melepaskannya. Karena dia tidak bisa lagi melarikan diri, dia menerkam Duan Lingtian dengan marah. Tatapan Duan Lingtian tetap tenang saat dia melihat cakar Stygian Scalebear. Penghalang 9 naga, sekali lagi, 5 naga surgawi muncul di dekat tubuhnya saat mereka berputar dengan cepat di sekelilingnya, berubah menjadi perisai cahaya 5 warna. Ledakan, 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 ledakan.
Beruang skala Stygian menyerang Duan Lingtian dalam hiruk-pikuk. Ini mendorong cakarnya lagi dan lagi. Serangan seperti kilat menghujani tanpa henti pada perisai cahaya 5 warna di sekitar Duan Lingtian. Namun, dari awal hingga akhir, serangannya hanya berhasil menimbulkan gelombang seperti riak pada perisai cahaya 5 warna seolah-olah itu hanya menggaruk gatal pada perisai. Apa yang dilakukannya? Yang Hui membiarkan energi bergulir dari tumbukan menyapu saat dia melayang tanpa bergerak di langit, tampak seperti gunung. Bahkan jubah di tubuhnya tidak berkibar sama sekali. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia melihat Duan Lingtian berdiri di sana dengan tenang. Segera setelah itu, dia mendapatkan jawabannya. Titik badai. Duan Lingtian yang berdiri di sana dengan linglung akhirnya bergerak. Dengan mengangkat tangannya, dia mengarahkan jarinya ke dada Stygian Scalebear yang menyerangnya tanpa henti. Lebih tepatnya, jarinya diarahkan ke tempat di antara dada dan leher Stygian Scalebear. Ada celah di sana yang tidak tertutup oleh armor skala. Kesenjangannya sangat kecil. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Tempest Point adalah salah satu keterampilan bela diri ofensif dari teknik berdaulat perang 9 naga. Itu hanya keterampilan bela diri peringkat bumi, dan sudah lama sejak Duan Lingtian terakhir menggunakannya. Namun, itu masih terlihat megah dan megah ketika Duan Lingtian melemparkannya. Kedalaman fus menggantikan kedalaman angin. Kedalaman pedang menggantikan kedalaman guntur. Saat jari menunjuk ke atas, kedua Profundities mengikuti seperti bayangan dan menabrak celah kecil di antara dada dan leher Stygian Scalebear. Menyembur, dia mengeluarkan jarinya, menyebabkan darah segar berceceran di mana-mana. Duan Lingtian tidak merasakan perlawanan sama sekali selama seluruh proses. Ketika jarinya menembus Stygian Scalebear, beberapa kekuatan tajam keluar dari ujung jarinya dan membuat kekacauan di dalam tubuhnya. Tubuh seperti bukit Stygian Scalebear segera bergidik hebat. Tangisan melengking Stygian Scalebear berangsur-angsur semakin redup dan semakin redup sebelum benar-benar mereda. Tubuh Stygian Scalebear langsung jatuh dari langit. Inti binatang. Duan Lingtian langsung bergerak ketika dia melihat beruang skala Stygian akan jatuh ke laut. Dengan kekuatan lengannya, dia mengangkatnya dengan paksa sementara tangan lainnya mengeluarkan pisau dan menusuk luka di tubuhnya. Langkah selanjutnya mudah. Menggunakan luka pada Stygian Scalebear sebagai titik awal, Duan Lingtian dengan paksa merobek armor skalanya hingga terbuka di sepanjang celah kecil di antara sisiknya. Akhirnya, dia mengeluarkan benda seperti pil yang berkilau dengan kilau samar. Itu adalah inti binatang beruang skala Stygian. Setelah mengeluarkan fragmen kedalaman dari tubuh Stygian Scalebear, Duan Lingtian melemparkan tubuhnya kembali ke laut. Dengan plop keras, itu memicu riak gelombang. Yang Hui yang berdiri di kejauhan tercengang. Sungguh keterampilan observasi yang kuat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil menemukan kelemahan beruang skala Stygian. Yang Hui menghela nafas secara emosional ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Dia masih ingat ketika dia pergi ke laut untuk pertama kalinya, dia membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menemukan kelemahan Stygian Scalebear ketika dia menemukannya. Namun, pemuda berpakaian ungu di depannya hanya mengambil beberapa napas. Itu sangat cepat sehingga menakutkan. Setelah mengesampingkan trofi pertempurannya, Duan Lingtian kembali ke sisi Yang Hui lagi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua binatang iblis di luar negeri begitu kuat, tidak dapat berubah, dan memiliki IQ rendah? Tentu saja tidak. Yang Hui menggelengkan kepalanya. Kaisar iblis seperti beruang skala Stygian adalah minoritas di luar negeri. Kebanyakan kaisar iblis di sini mirip dengan kaisar iblis di benua awan. Misalnya, kaisar iblis yang saya bunuh selama perjalanan kami semuanya seperti beruang skala Stygian. Adapun yang lain, mereka semua dapat berubah menjadi manusia, dan IQ mereka sama sekali tidak kalah dengan manusia, Yang Hui dijelaskan. Saya melihat, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Ingatan Duan Lingtian belum sepenuhnya pulih. Kalau tidak, dia pasti sudah tahu tentang ini dari ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali karena Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali juga telah meninggalkan benua awan. Meskipun dia tidak pergi terlalu jauh ke luar negeri, dia setidaknya tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Dia telah menemukan banyak binatang iblis di luar negeri, dan tidak ada kekurangan kaisar iblis di antara mereka. Segera setelah itu, Yang Hui melanjutkan perjalanan dengan Duan Lingtian dan yang lainnya di belakangnya.
Sekarang setelah mereka mendekati Pulau Kabut Tersembunyi, Duan Lingtian tidak melanjutkan kultivasi. Dia sangat asyik dengan ingatan yang dia dapatkan kembali dalam beberapa bulan terakhir. Dia melihat ingatannya sangat kaya. Pertama-tama, dia ingat semua hal yang dia lalui di masa lalu. Dia juga mendapatkan kembali sebagian besar ingatannya setelah dia meninggalkan tanah luar selatan benua awan dan menyeberangi sungai Ruosui. Menyeberangi sungai Ruosui, menangkap penjahat emas, memusnahkan klan hewan pengerat Mongrel Berserk, menyerang sekte Yin Yang, dan membangun sekte Lingtian. Ingatan setelah Duan Lingtian menyeberangi sungai Ruosui mulai tumbuh di benaknya seperti tunas yang akan tumbuh setelah hujan. Semuanya terasa seperti baru terjadi kemarin. Tian Wu. Segera setelah itu, dia teringat Feng Tian Wu, wanita yang selalu ada di sampingnya. Namun, dia tidak dapat mengingat dari mana dia berasal atau bahwa dia ditahan di hutan batu yang hilang. Dia juga ingat kejadian di hutan batu hilang. Selain itu, dia juga ingat tablet Devil Cell. Selama pertempuran di hutan batu yang hilang, tablet segel iblis menjebaknya sebelum dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Bela Diri Siki. Itu mengakibatkan kesadarannya musnah. Dia akhirnya mengingat semua ini. Jadi ternyata aku benar-benar kehilangan tablet segel iblis di hutan batu yang hilang, Tian Wu juga di hutan batu yang hilang. Mata Duan Lingtian bersinar dingin. Niat membunuh bisa dilihat di matanya. Saudara Yang, Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk memanggil Yang Hui sambil menatapnya. Ya, Yang Hui memandang Duan Lingtian dengan bingung. Ada yang bisa saya bantu, Broter Lingtian? Saudara Yang, saya ingin tahu apakah Kaisar Bela Diri Siki dari hutan batu hilang akan membawa anak buahnya untuk bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi kali ini. Duan Lingtian bertanya. Tentu saja. Yang Hui menganggukkan kepalanya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Kaisar Bela Diri Siki adalah kaisar bela diri yang terkenal di benua awan. Dia pasti telah menerima undangan dari Pulau Kabut Tersembunyi juga. Demi Saint Stone, dia pasti akan membawa anak buahnya ke sini. Bab 1269, Tahap ke-9 Martial Monarch. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Itu keren. Duan Lingtian mengangguk puas ketika dia mengetahui Kaisar Bela Diri Siki, pemilik hutan batu yang hilang, akan datang juga. Sementara itu, sinar dingin di kedalaman matanya semakin kuat seolah-olah dia akan melahap siapa saja yang berani mendekatinya. Apa yang salah? Saudara Lingtian, apakah ada permusuhan antara Anda dan Kaisar Bela Diri Siki? Yang Hui mau tak mau bertanya ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Yang Hui tidak terus bertanya tentang masalah ini. Dia menyadari Duan Lingtian tidak mau membicarakannya lebih jauh ketika dia tidak terus berbicara setelah dia mengangguk. Namun, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Saudara Lingtian, Kaisar Bela Diri Siki telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri tingkat keempat lebih awal dari saya. Jangan meremehkan kemampuannya. Petik 2. Tahap Kaisar Bela Diri tingkat keempat, Duan Lingtian bergumam pelan. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi hatinya tidak bisa tidak tenggelam. Meskipun dia telah mengingat apa yang terjadi di hutan batu yang hilang, ingatan saat dia menggunakan kekuatannya setelah iblisifikasi dan kemampuan Kaisar Bela Diri masih kabur di benaknya. Setelah mendengarkan Yang Hui, dia memperoleh pemahaman kasar tentang Kaisar Bela Diri Siki. Yang Hui terus memimpin saat Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Selama pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri Puncak Ling Xuan, basis kultivasinya telah berhasil menembus ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-6. Secara alami, itu semua berkat pil kelahiran kembali dan efek konstruksi setelah kehancuran yang telah dia lewati dengan begitu cepat. Selain itu, peningkatan kemampuannya tidak terbatas pada basis kultivasinya saja. Kedalaman fus dan kedalaman pedang yang dia pahami juga memiliki peningkatan besar. Menurut perkiraannya, peningkatan cepat dari dua profanditisnya seharusnya disebabkan oleh Soul Remnant Energy dari Devil Cell Tablet yang menekan jiwanya. Jiwanya yang hancur adalah berkah tersembunyi. Karena itu, dia telah memperoleh peningkatan dalam kedalamannya dan perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di puncak Ling Xuan. Meskipun mereka telah bepergian, Duan Lingtian tidak lupa untuk berkultivasi. Selain itu, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, Yang Hui, membawa Duan Lingtian dan 9 lainnya dengan energinya sehingga Duan Lingtian tidak perlu mengeluarkan usaha sama sekali.
Oleh karena itu, basis kultivasinya telah berhasil menembus ke tahap Martial Monarch tingkat ke-9. Di sisi lain, dia berhasil meningkatkan Fuse Profundity dan Sword Profundity ke level ke-5. Kedalaman pedangnya akhirnya menyusul kedalaman Fuse-nya. Itu semua karena pedang Dao Duan Lingtian telah dihafal. Pedang Dao berasal dari kata, pedang, yang dia temukan di kampung halamannya. Kata itu ditinggalkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya Sword Saint. Ketika Duan Lingtian memikirkan kemampuannya saat ini, sesuatu melintas di benaknya, dan sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Feng Qingyang. Itu adalah nama pria yang menyebut dirinya Sword Saint. Kenangan yang terkait dengan kata, pedang, berkelebat di benaknya saat ini. Saya bertanya-tanya mengapa Sword Profundity saya meningkat begitu cepat. Itu bahkan menyusul Fuse Profundity-ku, ternyata, itu karena kata, pedang. Duan Lingtian dalam suasana hati yang baik ketika dia mengingat ini. Dia menutup matanya lagi. Dia tahu betul bahwa kemampuannya saat ini jauh di belakang Kaisar Bela Diri Shiki yang berada di tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-4. Dia perlu dengan cepat meningkatkan kemampuannya untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri Shiki. Segera setelah itu, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan untuk berkultivasi hilang begitu saja. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Saat Duan Lingtian berkultivasi, mereka semakin dekat ke Pulau Kabut tersembunyi di bawah pimpinan Yang Hui. Pulau Kabut tersembunyi berada di Pulau Sein luar negeri. Banyak pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis dari benua awan akan datang ke Pulau Kabut tersembunyi. Kemampuan para Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis ini setara dengan kekuatan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis yang terkenal di benua awan. 3 orang paling kuat di Pulau Kabut tersembunyi adalah 3 tuan pulau dari Pulau Kabut tersembunyi. Mereka bertiga mengelola Pulau Kabut tersembunyi. Mereka memiliki banyak murid di bawah mereka. Meskipun mereka tidak mengkategorikan mereka sebagai murid atau pengikut, mereka memiliki sistem peringkat mereka sendiri. Ada murid inti, murid pulau dalam, dan murid pulau luar. 3 jenis murid Pulau Kabut tersembunyi juga menerima perlakuan yang berbeda. Kompetisi bela diri kabut tersembunyi diselenggarakan oleh Pulau Kabut tersembunyi. Selain mengundang para murid di bawah Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis dari benua awan, murid-murid luar biasa dari Pulau Kabut tersembunyi akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri juga. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari Pulau Kabut tersembunyi dan benua awan di bawah usia 70 akan terlibat dalam persaingan yang ketat. Pada saat ini, tepat 3 bulan tersisa sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi dimulai. Namun, sudah ada kerumunan di Pulau Kabut tersembunyi. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis yang meninggalkan benua awan lebih awal telah tiba di Pulau Kabut tersembunyi dengan 10 murid mereka yang paling menonjol. Mereka disambut dengan keramahan yang luar biasa di Pulau Kabut tersembunyi. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis ini bersama dengan murid-murid mereka diatur untuk tinggal di rumah-rumah terpencil. Rumah-rumah besar ini tersebar di selatan Pulau Kabut tersembunyi. Bagian selatan Pulau Kabut tersembunyi dipenuhi dengan tanaman hijau subur dan udara segar. Energi asal langit dan bumi di sana terkonsentrasi, menjadikannya tempat yang bagus untuk berkultivasi. Kebanyakan orang yang antusias dengan Pulau Kabut tersembunyi akan tahu bahwa pulau itu kaya akan batu asal. Mereka memiliki cadangan tersembunyi di bawah tanah di sisi timur pulau. Lingkungan budidaya di Pulau Kabut tersembunyi dipengaruhi oleh cadangan batu asal. Oleh karena itu, sisi timur Pulau Kabut tersembunyi adalah tempat budidaya terbaik di pulau itu. Itu juga tempat 3 master pulau dari Pulau Kabut tersembunyi, murid inti, dan murid pulau dalam berkultivasi. Karena status mereka yang rendah, murid pulau terluar tidak diizinkan masuk ke sana. Murid pulau terluar tersebar di sisi utara dan barat Pulau Kabut tersembunyi. Pemandangan di sekitar Pulau Kabut tersembunyi sangat indah dengan tanaman hijau subur di mana-mana. Bertentangan dengan sekitar Pulau Kabut tersembunyi, ada kota yang luas dan tak terbatas di tengah pulau. Itu adalah satu-satunya kota di Pulau Kabut tersembunyi. Itu adalah kota Kabut tersembunyi. Terlepas dari beberapa tetua sementara dan tetua dari Pulau Kabut tersembunyi, ada juga beberapa pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri dari benua awan yang tinggal di kota Kabut tersembunyi. Terlepas dari orang-orang ini, kota Kabut tersembunyi sebagian besar ditempati oleh penduduk asli. Penduduk asli adalah keturunan murid-murid Pulau Kabut tersembunyi sejak pulau itu didirikan.
Keturunan yang berbakat akan menjadi murid Pulau Kabut Tersembunyi sementara mereka yang tidak berbakat akan menetap di kota Kabut Tersembunyi, menjalankan bisnis kecil. Bertahun-tahun telah berlalu, kota Kabut Tersembunyi telah berkembang pesat, dan sekarang menjadi kota yang ramai. Di selatan Pulau Kabut Tersembunyi adalah tempat mereka menyambut tamu mereka. Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis dari benua awan dengan 10 murid mereka yang paling menonjol akan diatur untuk tinggal di sini. Di kompleks sebuah rumah besar di selatan Pulau Kabut Tersembunyi, seorang pria parubaya yang berpakaian santai menatap dua wanita muda di depannya dengan rakus. Saudari junior, aku yakin kalian berdua belum pernah ke kota Kabut Tersembunyi sejak ini pertama kalinya kamu di Pulau Kabut Tersembunyi. Bagaimana kalau kami mengajakmu berkeliling? Pria parubaya lain berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sama di wajahnya. Dia menatap dua wanita di depannya dengan keserakahan dan keinginan yang tak terselubung. Ada sedikit kejahatan di kedalaman mata mereka. Karena mereka telah tinggal di Pulau Kabut Tersembunyi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan seperti itu. Mereka benar-benar merasa perjalanan mereka di sini berharga. Dua wanita di depan mereka begitu cantik sehingga membuat mereka terengah-engah. Mereka hampir kehilangan jiwa ketika melihat kedua wanita itu. Penampilan mereka bisa dianggap tak tertandingi. Mereka sangat cantik. Meskipun mereka berdua luar biasa, kedua wanita itu memiliki karisma yang sama sekali berbeda. Yang berpakaian ungu muda memiliki aura memikat yang sepertinya mampu membuat semua pria jatuh cinta padanya seperti mawar merah. Jika wanita berpakaian ungu adalah mawar merah, wanita lain akan menjadi teratai salju murni. Dia tampak seperti gadis cantik dari keluarga sederhana. Dia manis dan naif. Keduanya memiliki kecantikannya masing-masing. Itu benar, Suster Junior. Dengan kakak senior Anda yang menemani Anda, kami dapat menjamin perjalanan Anda ke kota Kabut Tersembunyi akan sia-sia, kata pria parubaya lainnya. Dia tidak repot-repot menyembunyikan keinginan di matanya. Meskipun kedua pria parubaya itu berpakaian santai, mereka masing-masing memiliki tanda di ikat pinggang mereka yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Kata, dalam, diukir pada token. Jika penduduk asli di Pulau Kabut Tersembunyi ada di sini, mereka akan dapat mengenali token apa adanya. Itu adalah token yang dibawa oleh murid Pulau Kabut Tersembunyi di pulau itu untuk menunjukkan identitas mereka. Kemampuan murid pulau dalam Pulau Kabut Tersembunyi mirip dengan murid Kaisar Bela Diri biasa di benua awan. Kami berterima kasih atas kebaikan kakak senior, tapi kami baru saja tiba jadi kami berencana untuk istirahat yang baik dan panjang. Kami belum memiliki rencana untuk pergi ke kota Kabut Tersembunyi, kata wanita muda berpakaian ungu perlahan. Dia tampak sopan, tetapi ada sedikit kebencian pada dua pria parubaya di matanya yang indah. Jika itu masalahnya, kami akan kembali lagi lain hari, kata salah satu pria parubaya. Segera setelah itu, kedua pria parubaya itu berbalik. Begitu mereka berbalik, wajah mereka segera berubah serius. Mereka telah berada di sini 10 kali setidaknya dalam beberapa waktu terakhir, tetapi mereka ditolak setiap saat. Karena itu, kesabaran mereka menipis. Jika kedua wanita itu adalah wanita biasa, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan jika mereka tidak bisa meyakinkan mereka dengan kata-kata. Sayangnya, dua wanita yang mereka lihat adalah murid langsung Kaisar Bela Diri dari benua awan. Meskipun kemampuan kedua wanita itu lebih rendah dari mereka tidak berani menjadi agresif. Mereka hanya akan melakukan itu jika mereka mencari kematian. Keduanya hanyalah murid pulau dalam Pulau Kabut Tersembunyi. Bahkan jika mereka dibunuh oleh pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dari benua awan, 3 master pulau dari Pulau Kabut Tersembunyi tidak akan melakukan apa-apa. Akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka adalah murid inti Pulau Kabut Tersembunyi. Bab 1270, Kota Kabut Tersembunyi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Bagi 3 master pulau, status murid inti di Pulau Kabut Tersembunyi setara dengan murid langsung Kaisar Bela Diri di benua awan. Kakak KR, sepertinya kita tidak akan bisa pergi ke kota Kabut Tersembunyi hari ini, meskipun kedua orang itu telah pergi, mereka mungkin bersembunyi di dekat sini. Mereka pasti akan mengikuti kita begitu kita pergi, kata wanita berpakaian ungu kepada wanita di sebelahnya. Tidak apa-apa, Sister Feyer, kami akan pergi dalam beberapa hari, kata yang terakhir. Kedua wanita itu adalah Li Fei dan KR. Mereka telah mengikuti Kaisar Bela Diri Yuhan ke Pulau Kabut Tersembunyi.
Meskipun mereka adalah murid langsung Kaisar Bela Diri Yuhan, sulit bagi mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa dengan kemampuan mereka saat ini dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Mereka datang ke Pulau Kabut Tersembunyi hanya untuk menonton. Sejak mereka tiba di Pulau Kabut Tersembunyi, mereka telah merencanakan untuk mengunjungi kota kabut tersembunyi. Namun, dua lalat yang menjengkelkan akan selalu mengganggu mereka, sangat mempengaruhi suasana hati mereka. Lalat yang dimaksud Li Fei dan KR tidak lain adalah dua murid pulau dalam Pulau Kabut Tersembunyi yang baru saja pergi. Sebelumnya, dua murid pulau dalam inilah yang telah menunjukkan tempat tinggal mereka. Siapa sangka mereka akan berlama-lama dan mengganggu mereka. Begitu Li Fei dan KR hendak pergi, mereka akan muncul tepat pada waktunya. Mereka seperti tambalan herbal obat yang sangat lengket sehingga sulit untuk dihilangkan. Kakak senior akan keluar dari kultivasi tertutupnya dalam beberapa hari, kita bisa memintanya untuk menemani kita saat itu, gumam Li Fei saat matanya berbinar. Aku yakin mereka tidak akan berani melakukan sesuka mereka jika kakak senior Su bersama kita. KR mendengus pelan. Pada saat kedua wanita itu kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi, sekelompok tamu tiba di Pulau Kabut Tersembunyi. Mereka adalah orang-orang dari puncak Ling Xuan. Itu Duan Lingtian dan yang lainnya. Dipimpin oleh Kaisar Bela Diri Ling Xuan, Yang Hui, mereka berhasil melakukan perjalanan melalui lautan yang berbahaya dan tiba dengan selamat di Pulau Kabut Tersembunyi. Kami telah tiba di Pulau Kabut Tersembunyi, kata Yang Hui. Dia mengejutkan semua orang, termasuk Duan Lingtian, dengan kata-katanya. Setelah beberapa saat, semua orang sadar kembali. Di sini, jadi ini Pulau Kabut Tersembunyi. Kami hanya bisa melihat sebagian kecil Pulau Kabut Tersembunyi yang berdiri di sini, seperti namanya, sebagian besar Pulau Kabut Tersembunyi oleh kabut. Banyak dari mereka mengamati pulau di depan mereka dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Duan Lingtian berdiri di samping dan memperhatikan pulau itu dengan baik. Pulau Kabut Tersembunyi benar-benar sesuai dengan namanya. Saat mereka memasuki Pulau Kabut Tersembunyi, dua siluet datang dari jauh dan menghalangi jalan mereka. Tuan, bolehkah saya bertanya pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri yang mana dari benua awan? Mereka bertanya kepada Yang Hui yang memimpin secara belak-belakan saat mereka menghalangi jalan mereka. Kaisar Bela Diri Ling Xuan, kata Yang Hui dengan tenang sambil melihat ke pinggang kedua orang itu, kalian berdua adalah murid pulau bagian dalam Pulau Kabut Tersembunyi. Tuan Pulau mengirim kami untuk menyambut kalian semua, silakan ikuti saya. Kami telah menyiapkan akomodasi Anda di selatan Pulau Kabut Tersembunyi, kata salah satu murid pulau dalam dengan hormat. Tolong pimpin jalannya, Yang Hui mengangguk. Dua murid pulau bagian dalam berbalik untuk memimpin. Mereka memimpin Duan Lingtian, Yang Hui, dan yang lainnya ke selatan Pulau Kabut Tersembunyi. Disitulah Pulau Selatan Pulau Kabut Tersembunyi berada. Pulau Selatan adalah tempat Pulau Kabut Tersembunyi menjadi tuan rumah tamu mereka. Biasanya, tidak ada yang diizinkan di sana. Akan ada murid pulau dalam yang memantau dan berpatroli di Pulau Selatan dari atas sesekali. Hanya ada satu hasil untuk semua penyusup yang tertangkap, kematian. Sepanjang jalan, Duan Lingtian dan yang lainnya belajar tentang Pulau Kabut Tersembunyi dari salah satu murid pulau dalam. Mereka belajar tentang tiga master pulau yang kuat dari Pulau Kabut Tersembunyi, sekelompok tetua dan tetua sementara Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis serta masalah beberapa Kaisar Bela Diri yang tinggal di sini dalam jangka panjang. Secara alami, mereka juga belajar banyak hal tentang penduduk asli yang lemah yang tinggal di kota Kabut Tersembunyi. Pulau Kabut Tersembunyi ini tertutup untuk umum, terlepas dari beberapa kekuatan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis yang kuat. Penduduk asli biasanya tidak meninggalkan pulau sama sekali sejak mereka lahir hingga hari kematian mereka. Ini seperti surga yang tersembunyi, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Sementara itu, mereka juga telah mengetahui perbedaan antara murid inti Pulau Kabut Tersembunyi, murid pulau dalam, dan murid pulau luar dari murid pulau dalam itu. Jika seseorang menggunakan pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri benua awan sebagai contoh, murid pulau terluar Pulau Kabut Tersembunyi akan setara dengan pengikut Kaisar Bela Diri. Sementara itu, murid pulau dalam akan setara dengan murid Kaisar Bela Diri, dan murid inti akan setara dengan murid langsung Kaisar Bela Diri. Jadi bukan hanya orang-orang dari benua awan yang akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi. Orang-orang dari Pulau Kabut Tersembunyi juga berpartisipasi.
Murid langsung ketiga Yang Hui, Zongan, bertanya dengan heran setelah mendengarkan murid Pulau Dalam. Ya, murid Pulau Bagian Dalam mengangguk. Tapi sama seperti kalian semua, hanya 10 dari kami dari Pulau Kabut Tersembunyi yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Pulau Kabut Tersembunyi sangat besar, tetapi hanya 10 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi. Saya yakin 10 orang yang akan berpartisipasi pasti luar biasa, kan? Seseorang bertanya. Tentu saja, murid Pulau Dalam mengangguk dengan bangga di matanya. Di Pulau Kabut Tersembunyi kami memiliki setidaknya 20 murid inti. 10 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi adalah 10 murid inti paling menonjol di Pulau Kabut Tersembunyi kami. Bang! Kata-kata murid Pulau Bagian Dalam menghantam Duan Lingtian dan yang lainnya seperti kilat. Mereka sok, setidaknya ada 20 murid inti di Pulau Kabut Tersembunyi. Orang harus tahu bahwa kekuatan murid inti Pulau Kabut Tersembunyi mirip dengan murid langsung Kaisar Bela Diri di Benua Awan. 10 orang dari Pulau Kabut Tersembunyi yang dipilih di antara setidaknya 20 murid inti tidak diragukan lagi adalah elit. Pasti ada cukup banyak dari mereka yang merupakan Kaisar Bela Diri. Selain Duan Lingtian dan Zhou Di yang berhasil menjaga ketenangan mereka, 8 orang lainnya, termasuk murid langsung Kaisar Bela Diri, Song Ting dan Zongan, tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi lawan yang tak terkalahkan selama kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di sebuah rumah besar di bawah pimpinan 2 murid Pulau Dalam. Ada banyak kompleks kecil di mansion. Itu lebih dari cukup untuk ke-11 dari mereka untuk menempati kompleks masing-masing. Tuan, kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi hanya akan berlangsung 3 bulan kemudian. Dalam 3 bulan ini, jika Anda dan murid Anda bosan, Anda dapat mengunjungi kota Kabut Tersembunyi, kata 2 murid Pulau Dalam kepada Yang Hui sebelum mereka pergi. Yang Hui mengangguk. Jika tidak ada yang lain, kita akan bergerak sekarang. Kedua murid Pulau Dalam pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mereka berbalik dan langsung menuju ke sisi timur Pulau Kabut Tersembunyi. Misi mereka adalah untuk menyambut satu pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri dan orang-orangnya. Setelah mereka menyelesaikan misi mereka, mereka akan melapor ke Pulau Timur Pulau Kabut Tersembunyi. Setelah mereka memberikan laporan mereka tidak akan diminta untuk menyambut pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri lainnya dan murid-muridnya. Murid pulau terdalam lainnya akan menyambut pusat kekuatan Kaisar Bela Diri lainnya yang belum tiba dan orang-orang yang mereka bawa. Ada penduduk asli dari Pulau Kabut Tersembunyi dan juga pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dari Benua Awan yang telah menetap di kota Kabut Tersembunyi. Sungguh menarik. Duan Lingtian duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan saat dia bergumam pelan, "Aku akan mengunjungi kota Kabut Tersembunyi dalam beberapa hari. Saya ingin merasakan budaya Pulau Kabut Tersembunyi." Lingkungan budidaya di Benua Awan tidak dapat dibandingkan dengan Pulau Kabut Tersembunyi karena ini adalah pulau suci luar negeri. Rasanya seperti ada sesuatu di bawah tanah, mungkinkah itu cadangan batu asal kelas tertinggi? Duan Lingtian berspekulasi saat dia menikmati energi asal surga dan bumi yang terkonsentrasi di Pulau Kabut Tersembunyi. Cadangan origin stone tingkat tertinggi. Semua batu asal yang dihasilkan dari cadangan semacam itu adalah batu asal kelas tertinggi. Bahkan mungkin ada beberapa batu asal bermutu tinggi berkualitas tinggi di antara mereka. Cadangan batu asal seperti itu tidak ada di Benua Awan. Meskipun ada batu asal tingkat tertinggi di Benua Awan, mereka berasal dari cadangan batu asal tingkat tinggi. Jumlahnya rendah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan cadangan batu asal kelas tertinggi tidak peduli apa. Meskipun Duan Lingtian berspekulasi ada cadangan batu asal kelas tertinggi di bawah Pulau Kabut Tersembunyi, dia tidak tertarik sama sekali. Baginya, origin stone kelas tertinggi hanyalah mata uang untuk diperdagangkan dan bahan untuk mengukir prasasti. Dia tidak peduli berapa banyak yang dia miliki selama dia merasa cukup. Karena mungkin ada batu asal kelas tertinggi di bawah pulau, maka Pulau Kabut Tersembunyi ini dapat dianggap sebagai pulau harta karun. Pasti ada banyak mineral dan herbal berharga di sini. Petik 2. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Kabut Tersembunyi dalam beberapa hari dan melihat apakah saya dapat mengumpulkan semua bahan yang saya butuhkan untuk membuat set panahan roh kelas kerajaan. Saya akan dapat membentuk api senjata kelas kerajaan setelah saya berhasil meningkatkan basis kultivasi saya dan menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri.
Pada saat itu saya akan dapat membuat busur dan anak panah roh kelas kerajaan jika saya berhasil mengumpulkan semua bahan. Petik 2. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan set panahan roh kelas kerajaan untuk mengolah panah aerolite kolosal yang ditinggalkan ayah untuk saya. Duan Lingtian mengambil keputusan hanya dalam sekejap mata. Selanjutnya, dia menutup matanya lagi untuk menenangkan pikirannya untuk berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Saat dia berkultivasi, dia tidak lupa untuk memahami dua jenis kedalaman. Sementara kultivasinya meningkat dengan cepat, dua profanditisnya juga meningkat dengan cepat. 10 hari kemudian, Duan Lingtian bangun dari kultivasinya. Aku hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap kaisar bela diri, yang aku butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak waktu sebelum aku berhasil menerobos. Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia membukanya. Ada sedikit kepercayaan di mata itu. Dia hanya selangkah lagi dari terobosannya. Hanya ada satu rintangan yang tersisa sebelum dia memasuki tahap kaisar bela diri. Begitu dia menerobos, dia akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Kultivasinya akan meroket pada saat itu. Aku akan melakukan perjalanan ke kota kabut tersembunyi sekarang. Duan Lingtian berjalan keluar dari ruangan dan meninggalkan kompleks kecil yang berdiri sendiri sebelum dia melompat ke langit. Sepertinya dia telah berubah menjadi sambaran petir saat dia berjalan ke kota kabut tersembunyi.